Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren Hafal Quran aku katanya. minta dibawa ke majelis taklim di Jakarta, di mana buat kayak Showing. bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Ini ketawanya Jadi, puas kecil banget hafal Quran kayaknya. nih. Terus kan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini viral videonya Kumaila yang orang yang memang ngakunya orang Islam, ngakunya dia Islam, cuman seringkali kontennya itu memojokkan Islam, menyudutkan Islam. Orang-orang seperti ini mungkin pada zaman Rasulullah yang disebut orang munafik ya, orang munafik yang ngakunya sebagai orang Islam sendiri, namun setiap kali berucap, setiap kali ngomong pasti selalu menyudutkan Islam. Kayaknya ada misi terselubung. Kurang tahu apakah orang ini beneran Islam, apakah hanya ngakunya saja sebagai orang Islam, atau hanya KTP-nya doang orang Islam. Banyak sekali kontennya yang menyudutkan agama Islam, banyak sekali. Salah satunya yang terbaru ini adalah konten dia yang membahas dengan, kalau nggak salah orang itu Abu Marlo. Abu Marlo ini juga ngakunya orang Islam, cuman kontennya itu selalu menyudutkan agama Islam sendiri. Ini juga dipertanyakan keislamannya, apakah memang benar Islam, apa hanya ngaku-ngaku Islam saja supaya aman, supaya ia aman, tidak terdireksi oleh siapapun. Jadi dia aman-aman saja karena dia orang Islam. Nah, kan begitu. Cuman itu sangat-sangat menghina Islam sekali ya dari konten-konten yang terbaru ini, membahas tentang dia katanya hafal Al-Quran. Saya kurang percaya orang hafal Al-Quran. Cuman ada ustadz yang baru-baru ini menantang dia kalau memang beneran hafal akan dikasih rumah katanya. Ustadz siapa itu, mu'alaf itu. Nah, katanya mau ya bang, boleh bang, katanya Kumaila itu, boleh bang kalau memang mau dikasih rumah. Ya, kata Ustadz itu artinya beneran mau dikasih rumah kalau beneran hafal. Tapi saya 100% nggak yakin kalau dia hafal Al-Quran, nggak yakin. Mungkin kalau sekedar bisa baca bisa, nah, ada videonya dia baca Al-Quran. Tapi kalau hanya hafal beberapa surat bisa jadi juga. Tapi kalau 30 juz sangat tidak mungkin sekali. Ya begitu, kita tonton videonya sampai selesai. Nah, ini dia videonya. aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu, kenapa banyak banget hafalan, anak-anak disuruh hafal. Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta Nah, ini ketawa-ketawa ini. Cengengisan. Nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku buat apa gitu, kenapa gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan tapi kenapa harus dihafal gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren Hafal Quran katanya. minta dibawa ke majelis taklim di Jakarta, di mana buat kayak Showing. bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Ini ketawanya Jadi, puas anak kecil banget hafal Quran kayaknya. nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi Segitunya. itu. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku Cukup baca. di sini ya. Nah, katanya menghafal Al-Quran itu waktu dia masih kecil katanya tidak tahu gunanya, tidak hafal, tidak tahu maksudnya, artinya tidak tahu. Hanya anak kecil biasa, ada ibu-ibu yang minta diusap perutnya yang sedang hamil, katanya ada juga yang minta doain dan seterusnya. Padahal dia tidak hafal, tidak paham isi yang dia hafal, kata dia. Berarti dia bukan, artinya kurang pintar juga dia ngaku hafal Al-Quran. Kalau memang beneran hafal Al-Quran dan paham betul tentang agama Islam itu sendiri, beneran orang Islam, tentu tidak ngomong seperti itu. Karena orang Islam sejati tahu
tahu bahkan merasakan betapa dahsyatnya menghafal Al-Quran itu, ketenangan jiwa, ketenangan hati ketika apalagi sampai menghafal, ya membaca saja itu luar biasa ketenangannya. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa penghafal Al-Quran itu, salah satunya Mbah Maimun Zubair itu yang wafat di Mekah itu kan hafal Al-Quran itu. Terus ada juga peristiwa yang lain bahwasanya penghafal Al-Quran itu ketika digali kuburannya sudah beberapa tahun meninggal itu utuh. Banyak cari di berita, banyak yang seperti itu. Artinya memang fakta dan nyata bahwa penghafal Al-Quran itu sangat istimewa di sisi Allah. Artinya memang dijaga sampai dia meninggal pun dia tetap utuh jasadnya, begitu. Nah ini cengengisan, ketawa-ketawa katanya tidak tahu apa maksudnya. Orang itu tidak harus tahu maksudnya yang dihafal, sudah dapat pahala apalagi tahu, begitu ya. Apalagi sampai paham maksudnya yang ada dalam Al-Quran. Tidak tahu saja, tidak paham, udah hafal nih, cuman tidak paham apa maksudnya, apa artinya di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini pahalanya luar biasa, apalagi sampai paham, sampai isinya, begitu. Nah ini orang ngaku-ngaku hafal Al-Quran, ngaku-ngaku orang Islam, penghafal Quran katanya, cuman nggak tahu ya, minta didoain, cengengisan, ketawa-ketawa gitu ya sama itu. Yang laki-laki itu mau menghancurkan Islam dengan cara mengaku orang Islam. Padahal saya kurang yakin dia orang Islam. Kalaupun dia orang Islam, itu disebutnya orang munafik. Pada zaman Rasulullah ada orang-orang seperti itu, ngakunya Islam, ngakunya memeluk agama Islam, cuman nyatanya bukan Islam, hanya munafik yang menyusup mengaku sebagai orang Islam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.